Ya pemirsa, kembali membahas mengenai adu irit LPG dan juga CNG. Tahukah pemirsa bahwa ini adalah tabung CNG atau kompres natural gas yang nantinya akan menggantikan LPG bersubsidi 3 kg atau akrab disebut dengan gas melon. Pemerintah tengah menyiapkan konversi dari LPG ke CNG secara bertahap. Lalu, mengapa harus diganti? Dan benarkah itu akan lebih hemat? Kementerian ESDM tengah menyiapkan tabung CNG merah putih untuk mensubstitusi LPG 3 kg. Pada Juni ini, belasan prototipe tabung masih menjalani uji coba di Lemigas. Dan harapannya pada Juli 2026 ditargetkan tabung CNG mulai dapat didistribusikan secara bertahap. Alasan utamanya adalah karena Indonesia masih terlalu bergantung kepada LPG impor. Dari total kebutuhan nasional sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri masih berkisar di angka 1,6 hingga 1,7 juta ton, yang dimana artinya masih 80% kebutuhan LPG impor harus didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat beban negara terus membengkak. Pemerintah harus mengeluarkan devisa sekitar 130 hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dari luar negeri. Di saat yang sama, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG yang nilainya mencapai 80 hingga 87 triliun rupiah per tahun. Dalam APBN 2026 saja, alokasi subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar 80,3 triliun rupiah. Artinya, selain harus mengeluarkan uang untuk membeli LPG dari luar negeri, negara juga masih harus menanggung selisih harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, disinilah CNG masuk sebagai alternatif. Berbeda dengan LPG yang berisi propana dan butana, CNG berisi gas alam yang berasal dari sumber daya dalam negeri. Tujuannya jelas, untuk mengurangi impor serta menekan beban subsidi. Perbedaan keduanya bukan hanya pada isi gasnya saja. Tabung CNG merah putih juga menggunakan teknologi komposit tipe 4 yang lebih ringan dibandingkan tabung LPG konvensional berbahan baja. Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah berencana menjual CNG merah putih di harga yang sama dengan LPG 3 kg saat ini. Menurut simulasi ESDM, penggunaan CNG bisa menekan beban subsidi hingga 30%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebenarnya CNG ini bukanlah hal yang baru. Gas ini sudah lama digunakan di berbagai sektor, mulai dari industri hotel, restoran, catering, hingga jaringan gas rumah tangga di berbagai daerah. Itu melimpah di Indonesia. Kita kemarin baru dapat Giant di Eni di Kalimantan Timur, 5 TCF. Plus 2 TCF, terus kondensatnya itu kurang lebih sekitar 200.000 barel minyak ya, oil ya. Itu di 2028-2029 produksinya itu bisa mencapai 3.000 mm. Sementara untuk mengcover konsumsi LPG kita tidak lebih dari 800 mm. Jadi surplusnya banyak sekali. Nah sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya. Makanya di sosmed itu bilang CNG itu bogono. Nah ini importir lagi. Karena pasti yang mati importir ini. Ini yang Om suka. Om suka ini. Bapak Ibu semua. Ini baru kita menuju konsep apa disebut dengan kedaulatan dan kemandirian energi. LPG dulu tahun 2006 dikonversi dari minyak tanah itu ide mulia, bagus. Tapi kita tidak beringi dengan industri LPG. Maka kita sebenarnya ya impor lagi. Nah CNG ini sekarang sudah masuk dalam tahap ketiga untuk gas tabung 3 kilonya. Sama-sama Pertamina. Kalau CNG-nya yang 12 kg, 50 kg itu sudah ada. Ya pemirsa, memang kehadiran CNG merah putih memberikan harapan baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Namun, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Saat ini tabung dan casing masih diproduksi di Cina, sedangkan teknologi valve masih berasal dari Jerman. Jadi meskipun bahan bakarnya lokal, untuk menuju kemandirian energi tentunya masih membutuhkan waktu dan juga investasi yang tidak sedikit. Dari Jakarta, Hasifah Dinata dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.